Jadi Imam Bukhari ketika ditanya, kenapa kamu sealim itu bisa mensarai sanad-sanad Rasulullah, kata beliau, kalau kamu akalnya normal itu ya gampang saja. Terus ditanya, contohkan. Beliau contohnya begini. Pernah syurrahul hadis, para pensarah hadis itu habis otaknya. Gara-gara Imam Bukhari bikin judul begini. Babu sihhati tolakil akhras. Ingat-ingat ya. Babu sihhati tolakil akhras. Bab sahnya tolaknya orang bisu. Orang bisu itu orang nggak bisa ngomong tuh kalau bahasa Jogja. Bisu ya. Bisu itu cerita bab sah tolaknya orang akhras. Ternyata apa? Sekian riwayat yang dipakai itu begini. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Nabi pernah ngendikan saya dan yang merawat anak yatim kahataini fil jannah. Wa asyara bi musabbihatihi wal ustar. Pokoknya Nabi ngendikan begini. Paham ya? Maksudnya apa? Betapa yang rawat anak yatim itu sangat dekat dengan apa? Dekat dengan Nabi di apa? Surga. Terus hadisnya berikutnya, asyahru hakadha pakai tangan 10, ahakadha wa hakadha wa hakadha berarti 30. Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha berarti berapa? 29. Terus berikutnya hadis Aisyah sholat lama, terus ditanya orang di tengah-tengah sholat, Aisyah kenapa sholat lama? Fa'asyarat nahwas sama. Kemudian Aisyah memberi isyarah nahwas sama. Ternyata saat itu gerhana apa? Mata. Itu surahul hadis bingung semua. Ini cerita tolaknya orang bisusah kok ngelantur kemana-mana ya. Ternyata maksudnya Bukhari begini, maksudnya Imam Bukhari. Penjelasan yang namanya tolak itu kan sihot. Ya sihot, tahu sihot akad lah kalau dalam bahasa Jogja mungkin. Kalau kamu nikah kan angkah tuka wazawazwa terus bilang apa qabil tu nikahaha wa tasbih. Kalau kamu menceraikan istri kamu bilang kamu saya ceraikan. Yang dikatakan sihot itu adalah ekspresi atau implementasi dari sesuatu. Misalnya kamu ingin tolak, bilang saja tolak. Kalau kamu ingin muji orang, bilang saja begini. Pasti itu maknanya muji. Kalau ingin mencemooh, bilang begini. Artinya gini, kalimat itu bisa diganti isyarah. Saya ulang lagi, kalimat itu bisa diganti. Buktinya Nabi mengisyaratkan saya dekat, bilang begini. Paham ya? Aisyah bilang gerhananya, bilang begini. Nah, kalau begitu orang yang bisu ya punya cara menceraikannya. Dia cukup melakukan isyarat. Yang isyarat itu pasti difahami sebagai cerai. Artinya kalau orang memahami Quran hadis seperti itu, hal-hal yang mungkin nggak terlintas dalam pikiran Anda, ternyata itu jadi dalil. Artinya apa? Rasulullah yang bisa ngendikan saja kadang menjelaskan sesuatu pakai isyarah. Nah, dengan demikian terus jadi rumus al-isyarah al-mufhimah bimanzilatin nutfi. Isyarah yang memahamkan sama dengan ucapan. Sehingga ini pengganti ijab. Itu cara-cara memahami istihad, memahami Quran dan caranya gimana? Kita harus belajar ulumul Quran. Perangkat yang dipakai seluruh dunia termasuk kitab Itqan dan kitab Sajaratul Ma'arif itu yang saya kaji dan dikaji seluruh ulama. Karena saya tidak biasa ngaji tanpa kitab-kitab yang berbeda. Saya sendiri itu bisa seperti ini ya barokahnya kitab-kitab ini. Jadi gak terlintas tapi ya tadi. Rasulullah yang bisa ngendikan saja sering iktifak, sering ngalap cukup dengan apa? Isyarah. Oh kalau gitu berarti al-isyarah iman silatin itu. Isyarah itu sama dengan ijab dan qabul. Apalagi ini orang akhros, orang bisu yang nggak bisa ngomong. Lalu kalau tolak kayak apa? Kalau nikah kayak ya, tapi Imam Bukhari itu uniknya tadi bikin judul babu sihhati tolakil akhros, kemudian cerita anak wa kafilul yatim. Nah itu kalau orang kan nggak sambung, ini sambungnya di mana? Kok malah cerita anak yatim? Ternyata kata kuncinya kahata ini seperti ini dan orang paham sangat sangat. Makanya hati-hati dengan isyarah karena kalau itu betul mengganti lafaz, berarti Anda kalau nyuwun sewu melafadzkan tolak terganti isyarah, ya agak masalah gitu. Tapi semoga Anda istri satu kok dicerai nanti nggak punya istri nanti malah repot. Tapi ini kan saya cerita ilmu saja. Ya saya cerita apa? Cerita.